Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan salah satu partai pada Legend of Chess di laga semifinal antara Ian Nepomniachtchi dan Anish Giri di ronde pertama tanggal 31 Juli 2020 kemarin. Di sini Ian Nepomniachtchi sebagai hitam dan Anish Giri sebagai putih. Ya, di sini Giri memulai dengan D4, dibalas Nepomniachtchi dengan kuda F6, C4, G6, mengaktifkan gajah, kuda C3, D5, Grand Pole Defense, sebuah pertahanan yang menitik beratkan serangan di petak D4. Bentuk pertahanan favoritnya Ian, karena kalau kita hitung, dalam event Legend of Chess ini saja, Ian memakai pertahanan ini sebanyak 9 kali. Dengan 3 kali menang, 1 kali kalah, dan 5 kali imbang. Belum lagi di kejuaraan-kejuaraan yang lain, yang kalau dihitung, Ian Nepomniachtchi merupakan yang paling banyak memakai pertahanan ini. Ya, kalau kita bandingkan, jawaban Carlsen di posisi ini ketika menghadapi Ian Nepomniachtchi adalah kuda F3, bersiap bertahan dari tekanan di petak D4. Tapi di sini Giri punya jawaban berbeda dengan pion kali D5, kuda makan E4, mengancam kuda, kuda makan kuda, pion makan, gajah G7, membuka ruang untuk rokade, gajah E3, sebuah langkah preventif, persiapan jika terjadi pertukaran di petak D4. C5, perkembangan yang sering terjadi dalam pertahanan Grand Pole. Tentu Giri tidak mengambil pion gratis tersebut, tapi benteng C1. Langkah yang cukup beralasan, karena sebelumnya jika di sini putih makan pion gratis C5, memang sekilas pertukaran menteri di sini terbuka, dan putih bisa menjawabnya dengan benteng kali D1 jika menteri makan menteri. Tapi bukan itu yang berbahaya, karena pastinya hitam akan menjawabnya dengan gajah kali C3, skak benteng. Gajah mundur menutup skak, putih kehilangan bentengnya. Karena itu di posisi ini, Giri tidak makan pion, tapi benteng C1, menghindari kemungkinan yang kurang bagus. Nepomniachtchi menteri A5, pin untuk pion, menteri D2, melepas pin tersebut. Lalu Ian rokade, kuda F3, menambah penjagaan untuk pion D4. Gajah G4, mengancam kuda, D5, B5, gajah kali C5, benteng C8, mengancam gajah, gajah menghindar ke B4, dan mengancam menteri. Menteri mundur ke C7, kuda D4, mengancam pion B5. Nepomniachtchi membiarkannya dan menjawabnya dengan A5, mengancam gajah. Lalu Giri memundurkan gajahnya ke A3, karena bukanlah langkah yang bijak jika di posisi ini putih menjawabnya dengan kuda makan pion, ster, menteri menjauh ke E5, gajah mundur ke A3, lalu menteri kali A4, skak. Tentu kondisi seperti ini kurang mengenakan bagi putih. Jadi di posisi ini, Giri lebih memilih memundurkan gajahnya ke A3, B4, kembali mengancam gajah, dan menantang pion C3, Giri gajah mundur ke B2. Sepertinya di sini pertahanan Grand Pole benar-benar menjadi mimpi buruk
bagi Anies Giri. Selanjutnya Nepomniachtchi Menteri B6, C4, lalu kuda A6. Satu persatu buah hitam mulai bergerak aktif dan menekan pertahanan putih. Selanjutnya Giri F4, E5 menantang pion F dan mengancam kuda. Giri H3 balas mengancam gajah, tapi Nepomniachtchi tidak berusaha menyelamatkan gajahnya dan memilih kuda C5. Nah, jika putih memilih pion makan gajah, maka kuda kali E4, ster. Tentu menteri tidak berani ke E2 karena ada ancaman kuda G3, ster benteng. Jadi langkah terbaik putih di sini adalah menteri menghindar ke D3. Hitam pion makan kuda. Di sini hitam mendapatkan kembalian perwira. Dan menteri tidak bisa makan kuda karena ada ancaman benteng skak ster di E8. Di situasi ini, kondisi putih benar-benar memprihatinkan. Raja yang terbuka, gajah yang pasif, juga benteng yang tidak tahu harus kemana. Karena itu di posisi ini putih tidak makan gajah, tapi terlebih dulu pion kali E5, menghilangkan ancaman pion terhadap kuda. Dan sekali lagi di sini Nepomniachtchi tidak berusaha menyelamatkan gajahnya untuk menghemat tempo, tapi menjawabnya dengan gajah kali E5, membiarkan gajahnya dimakan. Kuda kali E4, ster, menteri E3, mengancam kuda. Tapi hitam benteng E8. Tentu menteri tidak boleh makan kuda, karena gajah makan kuda di skaper skak ster. Jadi di sini Giri memilih memindah rajanya ke D1. Menghindari lajur ancaman benteng. Gajah mundur ke G7, berencana skak ster dengan kuda ke C3. Mencegah hal tersebut terjadi, putih menteri mundur ke G1, menghindari lajur ancaman benteng. Kuda C3, skak, gajah makan, pion makan. Kuda C2, menghindari ancaman gajah dan menteri, dan membuka tantangan pertukaran menteri. Nepomniachtchi menghindarinya dengan menteri ke F6. Karena tentu saja di situasi ini, peran menteri sangatlah penting bagi hitam. Karena fakta bahwa hitam kekurangan satu punggawanya, jadi tentu saja penyederhanaan perwira akan menguntungkan putih. Juga jika memungkinkan, menteri bisa ke F4 untuk skakmat ke D2. Dan Giri membuat langkah pencegahan dengan benteng H2 untuk berjaga-jaga di pel 2. Lalu Ian benteng A ke D8, putih benteng B1. Benteng B8 mengajak pertukaran. Giri benteng C1 menghindari pertukaran. Gajah H6 mengancam benteng, sebuah umpan dari Ian, yang apabila benteng makan gajah, maka menteri F4 mengancam skakmat di D2, juga mengancam benteng di H6. Tentu saja ini akan membuat putih kewalahan bertahan. Itulah kenapa gajah tidak dimakan dan putih memilih menjauhkan bentengnya ke A1. Benteng B2 mengancam kuda. G3 membuka pengamanan benteng untuk pel 2. Tapi langkah ini membuat menteri bisa ke F3 skak. Gajah E2 menutup skak dan mengancam menteri. Benteng makan.
benteng makan benteng. Lalu Ian Nepomniachtchi, benteng makan kuda, mengancam benteng 2 kali. Di sini Anies Giri menyerah. Karena kalau kita lihat di papan, posisi putih sudah tidak bisa diselamatkan. Langkah terbaik putih di sini adalah Menteri F2. Tapi tentu saja menteri makan, benteng makan menteri, benteng makan. Putih kalah perwira. Nah, lalu bagaimana jika di sini raja makan benteng, hitam menteri makan benteng, skak, raja kali C3, gajah G7, skak. Jika raja ke B3, menteri B2, skak. Raja A4, menteri B4, skakmat. Ya, jadi inilah salah satu partai pada semifinal kemarin, pada semifinal Legend of Chess kemarin, antara Ian Nepomniachtchi dan Anies Giri. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.